Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, pengurus Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Amali, Desa Wembut Tangi. Bacanya gitu. Wembut Tangi. Oh, air itu ya. Sumber mata air Kabupaten Boni. Semoga senantiasa guru-guru kita Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, para RT, para RW, ibu kepala desa, Pak Sekcam, Bimas, Babinsa, Kapolsek, dan Ramil, terima kasih. Dengan segala kebaikannya, kita doakan semoga beliau-beliau dalam tugas diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz Evin Beduk, terima kasih. Ustadz Syarif, Ustadz Agus Idwan Al-Jombloi, sudah 2 tahun lebih Pak beliau menduda. Di saat yang lain mendua, Ustadz Agus menduda. Mungkin di sini ada nenek-nenek. Semoga cepat dapat jodohnya. Amin. Yang saya hormati, saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, kita semua yang berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Amali Kabupaten Bone. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul lagi di sorga. Amin. Istri saya juga ikut mendampingi. Kebetulan ini istri muda. Sebab ada yang tua, itu bukan istri saya. Saya nggak tahu istri siapa itu di sana tua. Semoga Bu April saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Kepala Desa Bu Hajjah Nur Laila dan juga Direktur Marketing Fast Tour and Travel Hajjah Nur Dalia. Oh, siap. Ustaznya di sini rumahnya. Hah? Rumahnya di sini saja. Oh, jauh-jauh ke Bogor. Itu ngajar anak saya dulu. Ya? Hah? Kasih bugis ya? Kareba. Masya Allah. Jauh juga ya. Lagi liburan Ustazah. Sudah dapat suami belum? Belum? Oh itu. Main ditembak aja. Mumpung rame yang menyaksikan, sekalian akad. Masya Allah. Saya juga orang situ, Ustaz. Dato saya itu. Wah, ini seru ini perkenalan ini. Ini seru ini. Gimana Dato saya orang Sengkang. Oh, orang Sengkang. Ya. Sengkang itu dengan Dekat sini. oh, Merantau ke Kalimantan. Nah, menikah dengan arahnya dari Banjar. Jadi bisa. Apa ada keluarga masih Ustaz? Hah? Di Sengkang masih. Besok kita. Oh, bisa dipanggil ke sini. Mama. Saksi. Oh, jadi di roasting ustazahnya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini perjalanan seperti Isra dan Mi'raj. Perjalanan lalu kemudian naik. Perjalanan apa yang bisa bikin kita naik kemuliaannya di sisi Allah?
perjalanan seperti apa yang bisa bikin kita mulia di sisi Allah. Tentu perjalanan yang ketika diuji kita bersabar, betul? Ketika diberikan nikmat kita bersyukur, senantiasa tidak meninggalkan masjid, tidak meninggalkan ibadah, sehingga Allah kemudian menyebut diri kita sebagai hamba. Surat Al-Isra ayat pertama, hafal? Hafal? Yang mana? Coba baca. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Ada dua kubunya nih. Ada alim, ada basir. Yang benar alim atau basir? Basir atau alim? Ada yang bingung, asir digabung. Lu pikir partai politik dikoalisiin? Yang benar alim atau basir? Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan bahwa perjalanan yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan istimewa, karena langsung Allah yang memperjalankan, Allah yang menghendaki. Itu poinnya. Kalau Allah sudah berkehendak, ibu bapak bilang susah, nggak ada urusan. Buat Allah pasti mudah. Kalau Allah yang berkehendak, ibu bapak bilang nggak mungkin, buat Allah pasti terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, kita bilang tidak akan, buat Allah pasti bisa. Maka poin dari perjalanan Isra dan Mi'raj, umat Islam harus bertambah imannya. Kalau pakai logika Bapak Ibu, bagaimana mungkin perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai langit ketujuh, mampir ke Sidratil Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah Ta'ala, berangkat malam hari, kembali sebelum subuh. Katakan berangkat jam 8 malam, kembali jam 5 subuh. Logika siapa yang akan bisa menerima, sementara saat itu kendaraan hanya ada kuda, onta, dan keledai. Dari Mekah ke Madinah naik onta bolak balik itu bisa 1 bulan. Tahu-tahu Nabi cerita ke langit berangkat malam pulang subuh. Hari ini kalau ada ustaz atau saya cerita nih, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum saya sampai di Bone, semalam saya baru dari bulan. Padahal zaman canggih nih, teknologi. Percaya nggak ibu-ibu? Percaya? Kalau saya udah gila, nah itu baru percaya. Udah gila kali itu Ustaz, udah stres kali itu. Bayangin, ini teknologi udah canggih, cerita begini aja orang nggak percaya. Karena nggak mungkin. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Kendaraan hanya ada kuda, onta, keledai. Bagaimana? Coba pikirkan secara logika. Pikirkan. Nah itu kayak di TikTok. Pikirkan coba secara logika. Bagaimana? Nah ini 3 juta. Pikirkan. Gak akan bisa, Dan.
Tapi kalau pakai iman, maka jawabannya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Simpel. Ada manusia yang hadir di bumi tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Siti ada manusia yang lahir di bumi dengan seorang ibu tanpa seorang ayah. Nabi Isa. Ada di sini yang lahir nggak ada bapaknya. Itu mungkin Siti Marpuah ya. Secara logika sulit. Tapi kalau Allah mau menunjukkan kekuasaannya, linuriyahu min ayatina, mau bilang apa? Maka umat Islam ketika membaca ayat ini, bertambahlah keimanannya, bertambahlah keyakinannya bahwa Allah memang maha mampu. Apa tujuannya? Supaya kita takut menjalani hidup, supaya kita tidak khawatir, tidak was-was, tidak takut melewati perjalanan yang panjang ini. Kenapa? Karena perjalanan panjang ini ditemani oleh Allah dan malaikatnya, sehingga hati jadi tenang. Nabi kemudian berjumpa dengan Allah, diberikanlah hadiah oleh Allah. Apa hadiahnya? Perintah sholat 5. Untuk apa? Untuk kita supaya gampang berkomunikasi. Monitor ketua, kondisi anak lapar ketua, anggota lapar ketua ini, agar kita gampang mengadu. Ya Allah, suami saya, kasih dia kebahagiaan. Ya Allah, sehatkan istri saya. Ya Allah, pintarkan anak saya. Ya Allah, selamatkan kami semua. Ya Allah, ya Allah, biar gampang ngobrolnya. Maka diberikan waktu sekurang-kurangnya office hour. Yang resmi ada 5 waktu wajib nih: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selebihnya Allah tetap membuka waktu every time. Ada sholat sunnahnya, duha, hajat, tasbih, tahajud, bangun malam, ibu-ibu kencing. Bangun malam, ngapain? Tahajud. Dijanjikan oleh Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau mau terpuji, bangun, berangkat malam. Orang kalau mau terpuji, hidupnya mulia, sering bangun dan jalan malam hari. Ibu pernah lihat orang jalan malam? Oh, kalau itu di Jakarta juga banyak yang jalan malam, jalannya ke langit. Di saat yang lain masih di bumi, ibu udah ke langit. Allahu Akbar.
Yang lain ngobrolnya masih ngobrol antara manusia, sementara kita ngobrol antara makhluk dengan Tuhannya. Kan keren. Di saat yang lain masih ngobrol antar tetangga, antar teman, antar sahabat, kita sedang bicara dengan Sang Pencipta alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipuji Allahnya. Engkau memang maha terpuji ya Allah. Engkau penguasa alam semesta ya Allah. Hanya Engkau yang pantas dipuji ya Allah. Kepada Engkaulah kami mengabdi, kepada Engkau kami menyembah, dan kepadamu pula ya Allah kami meminta pertolongan. Ibu kalau mau ngutang, pernah ngutang ke tetangga? Ngutangnya pernah, bayarnya kali belum ya? Kita mau ngutang aja Pak, ngutang nih. Ngutang, minta ke manusia. Jangan coba-coba langsung minta, pasti ditinggal. Ketemu, pinjam duit dong. Apa sih lo? Tapi kalau datang ke rumahnya, mulai pegang dengkul. Jadi itu hati-hati Pak. Kalau ada orang udah namuk megang dengkul, nah itu siap-siap. Jadi begini Bu, itu skincare-nya bagus ya. Yang dipuji skincare dulu tuh. Dipuji skincare-nya, make up-nya, lipstick-nya. Ibu bedaknya cakep tuh, bedak pipa apa paralon tuh. Itu kerudungnya beli di mana tuh? Ibu bisa aja. Iya bener, keren lah. Ibu mah pokoknya cantik. Aduh. Jadi begini Bu, sebenarnya kita datang itu yang dipuji kalau udah diminta, nggak ngasih itu nggak enak. Itu sekelas manusia butuh waktu untuk meminta, butuh waktu untuk memohon, bahkan diawali dengan pujian. Sementara kita dalam sholat tidak perlu berjam-jam. Kita ngamuk ke rumah orang nih, minta 100.000 aja berapa jam tuh? Belum kalau orang yang nggak ada, pas datang basa-basi dulu, pas datang ngerayu dulu, pas datang kita muji dulu. Itu juga kalau dikasih, kalau enggak. Sementara kepada Allah, berapa menit kita memohon dan meminta dan datang melapor kepadanya. Subuh berapa menit? Bukan rokaat ya, menit. Kalau rokaat mah ujung ke ujung 2 sama, menit yang beda. Berapa menit? Ayo. Ibu pernah ngitung nggak Bapak itu pas mau sholat taruh aja stopwatch. Berapa menit? Saya yakin nggak nyampe 5 menit. Satu rokaat langsung assalamualaikum. Ada yang lihat pun disalamnya satu rokaat. Komandan dipanggil Panglima TNI. Komandan dipanggil Pak Kapolri. Pak Agus, Pak Listio memanggil abang-abang kita menghadap Jenderal Bintang 4. Ibu dipanggil Presiden ke Istana Negara. Berangkat dari Moning sampai ke Jakarta. Diajak ngobrol, diajak ngopi, diajak cerita, diajak curhat. Maunya sebentar atau lama? Maunya sebentar atau lama? Ngobrol dengan Panglima, ngobrol dengan Kapolri, ngobrol dengan Presiden. Mau sebentar apa lama? Kenapa ngobrol sama Allah maunya cepat? Cepat.
Padahal Allah yang nyiptain panglima, Allah yang nyiptain Kapolri, Allah yang nyiptain presiden, dan Allah yang nyiptain alam semesta. Kenapa ketika diajak ngobrol setiap subuh sama Allah maunya cepat? Allah. Yang penting ada rukunya, yang penting ada sujudnya. Mana ngobrolnya? Setidak menyenangkan itukah ketika kita ngobrol kepada Tuhan yang kita cintai? Apalagi ntar di pas taraweh. Saya nggak bicara hukum ya. Ada yang cepat, ada yang cepat banget. Ibu pilih mana? Yang cepat atau